Apa langkah praktis memulai menjadi seorang dosen YouTuber? Oke, jadi Anda yakin mau jadi YouTuber? Mau jadi dosen YouTuber? Oke, saya dukung ya. Keren banget gitu ya. Dosen YouTuber Indonesia. Wah, kita bikin persatuan dosen YouTuber Indonesia. Baik. Terima kasih sudah di channel ini. Selamat datang di kampus kita Viewpoint. Viewpoint, sudut pandang, cara berpikir dari kampus bersama saya Tirta Musitama. Di channel ini kita akan berbagi tentang tips ya, tentang karir, inspirasi dosen Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui pendidikan tinggi. Nah, di video ini saya akan membahas tentang langkah-langkah praktis bagaimana kita sebagai dosen bisa membuat ya, belibet ya, nggak apa-apa. Ini saya sampaikan tanpa edit ya, biar Anda juga bisa kita memulai channel YouTube itu tanpa hal yang harus sempurna gitu ya. Sengaja nih tanpa edit nih ya. Oke. Nah, ini bagaimana kita bisa memulai channel YouTube dengan hal-hal yang langkah-langkah yang praktis kita sebagai dosen ya. Nih beberapa hal ya. Yuk disimak ya sama-sama. Oke. Yang pertama, coba kita pilih materi yang evergreen. Evergreen itu apa ya? Kira-kira yang klasik gitu di mata kuliah tertentu, mata kuliah dasar di bidang kajian kita yang biasanya perkembangannya itu lambat. Artinya gini, hal-hal yang sifatnya mendasar ya, terminologi, konsep-konsep dasar yang mendasari ilmu kita. Nah, itu biasanya kan berubahnya lama tuh ya. Nah, gitu ya. Nah, coba fokuskan channel kita ya, atau minimal video kita ya, beberapa video ya. Pertama mungkin saya ajak Anda untuk bikin ya, challenge-nya bikin 5 video dulu ya, 5 video terkait dengan topik dari mata kuliah yang evergreen, yang semua belajar bidang ini, jurusan ini itu selalu belajar ilmu itu gitu ya. Misalnya ya, saya dari hubungan internasional dan juga bisnis internasional ya. Di hubungan internasional, saya belajar ada namanya pengantar. Nah, di semua bidang kajian atau di semua jurusan pasti ada pengantarnya kan? Pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu manajemen, pengantar akuntansi misalnya ya. Mungkin ada juga ya pengantar computer science, ada kan ya, ilmu computer science atau apa? Dasar-dasar apa mungkin? Kalkulus, aritmatika, mungkin gitu ya, ada ya. Nah, atau di bidang-bidang yang lain ya, pengantar ilmu politik, sosiologi dan lain-lain lah ya, you name it gitu ya, sesuai dengan bidang kajian Anda. Dengan memilih topik atau mata kuliah yang dasar, itu nanti mau video ini dilihat orang setelah Anda upload ya, beberapa menit kemudian, beberapa hari kemudian, minggu atau tahun-tahun berikutnya pun, itu orang masih ngelihat bahwa oh iya, saya bisa mendapatkan manfaat dari video yang dibuat ini, yang dibuat oleh saat ini, dibuat saat ini gitu ya. Nah, itulah yang konten-konten evergreen yang nggak lekang oleh waktu, klasik gitu ya. Nah, biasanya ada di ilmu-ilmu dasar. Nah, gitu. Kita semua pasti belajar ilmu-ilmu dasar itu kan. Jadi itu hal yang mudah. Ayo coba. Oke, carilah mata kuliah pengantar ya di bidang kita. Nah, satu ya, cari mata kuliah pengantar di bidang kita. Itu konten-konten evergreen. Oke. Nah, yang kedua, kita mulai dari konsep-konsep yang dasar. Konsep-konsep yang banyak dibahas, yang dicari orang karena itu konsep dasar ya, pasti banyak dicari orang ya. Misalnya kita selalu mulai dari definisi, pengertian ya. Mungkin juga ada apa? Kriteria, ada kemudian sebab-sebab, karakteristik ya. Kalau dalam hubungan internasional, saya contohkan ya, kalau ada para dosen hubungan internasional yang melihat video ini ya, semoga Anda juga terinspirasi oleh langkah yang saya lakukan ya, membangun channel ini, channel baru ya, channel kedua saya, Kampus Kita Viewpoint, yang saat video ini dibuat masih belum 1000 subscriber ya. Semoga dengan Anda join, Anda share, Anda komen, bisa jadi nambah 1000 dan berkembang pesat gitu ya. Baik, misalnya saya ambil contoh ya, hubungan internasional. Pengertian hubungan internasional. Nah, definisinya apa?
juga bisa mengambil dari definisi-definisi dari para ahli di kajian hubungan internasional itu sendiri. Kita bisa sebutkan tokoh-tokohnya, menurut pandangan si X, si Y seperti ini. Dan juga yang paling penting, nanti juga menyampaikan apa sih definisi menurut Anda sendiri. Nah, kita juga mengajarkan dengan demikian kepada para mahasiswa untuk tidak menghafal. Tidak semata-mata hanya, susah ngapalinnya gitu. Tapi ngerti, paham, nanti bisa menyampaikan dengan sudut pandangnya, dengan kalimatnya sendiri. Itu yang paling penting menurut saya ya, pengertian. Nah, kemudian itu satu tuh, video tentang pengertian hubungan internasional. Nah, video kedua mungkin bisa bicara tentang aktor ya. Aktor-aktor hubungan internasional. Nah, siapa saja aktor-aktor hubungan internasional? Apa itu definisinya aktor itu? Nah, kemudian adakah dalam aktor itu pembagiannya lagi? Kalau tadi ada aktor, misalnya ada aktor negara, kemudian satunya lagi aktor non negara. Nah, aktor negara apakah hanya satu, ya? Ataukah negara itu hanya nasional, ya? Di level di pusat, atau juga ada yang di daerah, misalnya, ya kan? Atau juga misalnya nanti juga yang aktor non negara apa? Jenis-jenisnya apa? Kalau aktor udah mulai banyak nih ya, bisa ada beberapa video di situ. Nih, baru 2 subtopik ya, subtopik kecil, Anda sudah bisa bikin mungkin 2-3 video gitu ya. Pengertiannya 1 video, kemudian aktor mungkin bisa 2-3 video gitu ya. Katakanlah 3 video ya, sudah 4. Nah, itu baru. Kemudian Anda mau selain pengertian, selain aktor, biasanya ada konsep-konsep dasar, perspektif atau teori. Wow. Kalau udah bicara itu, satu perspektif aja atau satu teori itu bisa dibahas banyak ya. Misalnya apa? Mau bicara liberalisme, bicara strukturalisme, merkantilisme, namanya juga isme-isme yang lain. Di situ pun ya, Anda bicara itu ya satu teori aja atau pandangan ya. Misalnya liberalisme katakanlah gitu ya. Dalam hal itu seperti apa? Itu udah banyak sekali. Nah, nggak usah bikin yang panjang-panjang karena generasi mahasiswa kita Gen Z ini span of concentration-nya itu pendek gitu ya. Makanya bisa dipecah-pecah menjadi konten-konten yang pendek, 3-4 menit, 5 menit. Nah, itu juga sekalian menguji kita loh ya. Memanfaatkan sedikit waktu untuk bicara sesuai dengan topik itu. Pendek aja. Tantangan, coba bikin, bisa nggak? Ya, video 3-4 menit tentang topik-topik tadi. Nah, itu saja ya. Anda bisa bayangkan, mungkin Anda bisa bikin 10 video ya tentang pengertian, aktor, tentang teori. Nah, itu saja. Dari itu dulu ya, itu adalah konten-konten yang evergreen. Nah, kalau yang mendasar, hal-hal yang basic Anda sampaikan, udah pasti banyak dicari orang. Nah, itu dulu dari sisi materinya ya. Jadi apa yang dipilih gitu. Nah, kemudian Prof. Tirta apa dong yang berikutnya? Yang ketiga ya, kalau nggak salah tadi ya. Itu ya, Anda mulai dengan gadget Anda yang Anda punya sekarang. Saya menggunakan ini adalah ada HP ya, handphone yang saya punya. Ya sudah, pakai handphone, pakai sedikit, kalau nggak ada mic ya seperti ini gitu ya. Ini kan agar suaranya lebih bagus ya, deket sini. Tapi kalau nggak, ya sudah, dengan mic bawaan HP pun jadi gitu ya. Beberapa video saya juga tanpa mic seperti ini, langsung ada mic yang ada dalam HP gitu. Nggak ada masalah. Jadi mulailah yang ketiga tuh ya, mulailah dengan gadget, device yang Anda miliki sekarang. Tidak perlu sempurna ya. Di channel saya yang lain, di channel Tirta Mursitama, saya mencapai bisa 1000 subscriber dan akhirnya bisa dimonetisasi. Itu juga pakai HP, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Nah, karena menurut saya lebih convenience gitu ya. Saya banyak pertimbangan kalau mau pakai kamera, kadang-kadang juga mengoperasikannya saya tidak terlalu paham, saya jujur aja gitu. Tapi dengan handphone ya, itu alhamdulillah sederhana, mudah. Itu yang menurut saya gitu ya. Saya tidak terlalu memperdulikan kesempurnaan gitu ya. Nah, tapi nanti kalau channelnya sudah berkembang, kita bisa berkembang sedikit demi sedikit menjadi lebih baik ya. Perharinya 1% lebih baik, 2% lebih baik, 5% lebih baik. Konten kita, materi kita, atau mungkin dari
apa namanya, tata warna ya, ada lampu. Ini saya sedikit kasih lampu nih belakang-belakang ya. Jadi Anda bisa beli murah juga, banyak di marketplace ya. Nah, atau dengan tata letak mungkin background dan lain-lain. Tapi menurut saya itu nanti aja ya. Yang penting mulai dengan apa yang kita punya. Karena kalau kita memikirkan, saya belum punya ini prof, saya belum punya kamera prof, saya belum nggak punya mic prof, saya nggak punya lampu, saya nggak punya tempat yang bagus. Waduh, nggak mulai-mulai gitu ya. Nah, mulai dengan yang kita punya, tempat yang kita punya ya. Saya memulai dari pojok-pojok ruangan, di kursi, di sofa yang ada di ruang tamu saya, ruang keluarga saya gitu sebenarnya. Dan satu video saya yang viral di channel Tirta Musitama ya, Anda bisa lihat nanti, silahkan ketik channel Tirta Musitama ya. Cari satu video tentang sidang skripsi online. Itu juga mulainya dari kamar, teman-teman ya. Dari kamar anak saya lagi saya pinjam gitu ya. Karena waktu itu masih masa pandemi gitu kan. Ya, karena kamar mungkin juga tata letaknya tidak terlalu sempurna ya, ada buku di sana, ada barang-barang yang ada seperti itu gitu ya. Jadi natural. Jadi jangan terlalu khawatir dengan hal-hal yang sekunder seperti itu. Yang penting adalah bagaimana materinya bisa memenuhi kebutuhan dari para viewers ya, atau yang membutuhkan informasi ya dari Anda. Nah, itu ada beberapa hal, kalau nggak salah 3 hal ya, yang terkait dengan bagaimana secara spesifik kita bisa memulai sebagai dosen ya, membuat video-video yang bisa kemudian di-upload ke channel YouTube kita. Nah, gimana? Sudah mantap? Siap menjadi anggota Republik Dosen YouTuber Indonesia gitu ya? Silahkan ya, kalau Anda mau mulai ya, eksekusi, tulis di kolom komentar, Prof, saya sudah memulai, saya sudah mencoba gitu ya. Ya, nanti kita berkembang bersama ya. Kita lihat seperti apa. Nanti pelan-pelan mungkin saya juga bisa main ke channel Anda, bisa menjadi subscriber channel Anda juga, memberikan semangat kepada Anda semua. Kita banjiri sosial media, khususnya di Indonesia ini, dengan hal-hal yang positif sesuai dengan bidang kajian kita, keahlian kita, sehingga membuat orang lebih paham lagi. Baik, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Terima kasih sampai akhir masih menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe dan like video ini. Juga bagikan ke teman-teman dosen Indonesia ya. Para dosen YouTuber Indonesia. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya.